Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Jadi mulai malam ini kita akan membaca kitab Ahlal Musamarah fi Hikayatil Awliya'il Asyrah. Ahla itu paling manisnya, al-musamarah itu jagungan di waktu malam. Samar itu artinya tidak tidur di waktu malam. Fi Hikayatil Awliya'il Asyrah, dalam menceritakan wali sepuh. Anak-anak perlu diketahui, kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang berasal dari Indonesia. Jadi ini meskipun bahasa Arab tapi pengarangnya ulama Indonesia. Tepatnya dari Senuri, Tuban. Ya. Jadi mulai ini Kiai Abdul Fadl ini Tuban, Senuri. Maka di situ disebut itu. Lihat di mana di covernya itu Ta'lifus Syekh Al-Alim, karangan Syekh yang alim Al-Fadil yang utama, Abil Fadl, namanya Abil Fadl As-Senuri. Jadi Senuri At-Tubani itu pada Tuban yang alim, yaitu Bah Kiai Abu Fadl ini. Ya. Ini gurunya Bah Maimun. Dulu Bah Maimun mondok di sana. Termasuk Kiai Hasyim Muzadi, barang itu mondok di sana. Pak Hasyim apa itu dari Senuri. Ya, Senuri itu Tuban. Beliau itu dulu kalau baca kitab, kalau ngajar santrinya itu mesti di luar, gak mau di bawah atap. Jadi kalau ngajar mesti di luar. Dan kalau hujan, beliau dan santrinya itu gak kehujanan. Ini meskipun hujan lebat, gak kehujan. Jadi punya karomah beliau ini. Nafi ini kamu mana tubannya, Pi? Oh, ini Palang. Dekat Syekh Asmoro Kondi berarti Nafi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak putri itu jangan jauh-jauh. Saya harus suara nyaring kalau kamu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ala milik Allah. Alladzi audaha, yang telah menjelaskan lana kepada kita, mana hijal istibsari, kepada metode untuk melihat. Metode atau cara untuk melihat atau mengetahui istibsar itu. Wa amara, dan memerintahkan bitadzakkuri, untuk mengingat-ingat. Wal i'tibari, dan mengambil pelajaran. Wa amara, dan memerintahkan siapa Allah bitadzakkuri, untuk mengingat-ingat. Wal i'tibari, dan mengambil pelajaran. Faqassah, maka mengkisahkan Allah alaina, atas kita qisasal akhyari, kepada kisahnya al-akhyar, orang-orang yang baik. Faqassah, maka mengkisahkan Allah alaina, atas kita qisasal akhyari, kepada kisahnya orang baik, wal asyrar, dan orang-orang buruk. Semua dikisahkan dalam Al-Qur'an. Orang baik, para nabi, para rasul dikisahkan. Orang-orang tidak baik, Fir'aun, Namrud, ya, Abu Lahab, itu juga diceritakan. Supaya apa? Linak tabiro, supaya mengambil pelajaran kita. Linak tabiro, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Bima jaro, terhadap apa jaro yang berlaku lahum, bagi mereka. Linak tabiro, supaya mengambil pelajaran kita, bima, dengan suatu jaro yang berlaku lahum, bagi mereka. Fi sawali fil aqsar, pada zaman-zaman yang telah lewat, pada masa-masa yang telah lewat. Jadi ada kisahnya orang baik itu dikisahkan, orang buruk juga iya, supaya kita mengambil pelajaran. Ngerti ya? Semua sama-sama perlu. Kisahnya para nabi kita ketahui, kita pelajari. Kisahnya orang buruk, orang jahat, Fir'aun, Namrud, ya, kaum Ad, kaum Samud, gitu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, perlu kita ketahui, sehingga kita tahu, oh ternyata orang kalau baik akhir hayatnya akan begini, kalau tidak baik akhir hayatnya akan seperti ini. Kan sudah ada gambaran-gambarannya. Nah, kitab ini termasuk mau menceritakan Wali Songo, supaya
kita bisa tahu Wali Songo. Nah, cerita bukan hanya sekedar cerita, tapi diambil pelajarannya. Gitu loh ya. Seperti sekarang ini sekarang akhir bulan September. Pernah terjadi gerakan 30 SPKI tanggal 30 September. Ini perlu diketahui oleh kamu. Nah, sekarang dijadikan polemik oleh orang gitu ya. Orang selalu berpikirnya politik. Padahal sudah fakta bahwa tanggal 30 September memang pernah terjadi pemberontakan oleh PK. Boleh, maka harus diambil pelajarannya. Sebagaimana kalau 17 Agustus kita ambil pelajaran dari kemerdekaan. Kalau 21 April kita ambil pelajaran dari RA Karti. Nah, gitu loh ya. Tapi sekarang karena orang ini senangnya berpolemik, semua dibuat polemik. Wassalatu wassalamu, dan adapun salawat wassalam dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita Muhammadin Muhammad al-mab'uthi, yang diutus bil busra, dengan memberikan kabar gembira, wal indar, dan memberikan peringatan. Anak-anak yang belum punya beli ke Firdaus sana. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, al-fudola, yang utama, al-akhyar, yang pilihan, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, al-fudola, yang utama, al-akhyar, yang pilihan. Amma ba'du, setelah itu atau selanjutnya. Jadi amma ba'du itu setelah itu artinya ya. Fayaqulul abdul maghruru, maka berkata al abdu al maghruru, siapa seorang hamba al maghruru yang tertipu. Ya. Ulama-ulama itu tidak ada yang mengaku baik. Semua ulama itu mengaku orang jelek, ya. Dengarkan, ini beliau ini ulama besar. Apa bilang? Beliau berkata, fayaqulu al abdul maghruru. Maka berkata siapa? Seorang hamba al maghruru yang tertipu oleh dunia. Nah, itu ya. Jadi ulama-ulama itu semua mengaku orang yang jelek. Paham? Maka kalau kamu ingin menilai ulama, lihat dari pengakuannya. Kalau ngaku orang baik, ini berarti bukan ulama. Apalagi ngaku orang alim. Saya ini orang alim. Nah, itu bukan ulama. Meskipun pintar. Paham? Ya? Bukan ulama. Itu bedanya. Jadi kalau kamu ingin menilai ulama atau tidak, enggak ada. Mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, Arabi. Semua ulama-ulama besar mengaku sebagai orang yang lemah, orang yang bodoh. Itu ya. Jadi kalau kamu ingin menilai ulama, orang itu ulama atau tidak, lihat pengakuannya. Dia ngaku siapa? Gitu loh, ya. Kalau ngaku ulama itu bukan ulama. Sekarang orang mau disertifikasi ulama. Orang yang mensertifikasikan dirinya untuk diakui ulama ini bukan ulama. Ulama itu gak butuh pengakuan orang. Emas itu gak butuh dites ini emas apa enggak. Yang butuh dites emas atau tidak itu besi. Berarti. Loh, kalau emas ngapain butuh dibuktikan? Oh, memang sudah emas kok. Orang yang nggak tahu emas itu ya orang bodoh. Ya biar orang bodoh. Itu loh ya. Ulama, saya nggak diketahui orang kalau saya ulama kalau nggak ngaku. Ya biar. Berarti orang bodoh kalau nggak tahu kepada ulama. Ya sudah, nggak usah ikut-ikutan orang bodoh. Paham ya? Gitu. Paham? Ini coba pengarang ini. Ini orang alim. Si Abdul Fadl ini. Ya. Dari Senuri Tuban. Apa? Fayaqulul abdul maghrur. Maka berkata siapa seorang hamba al maghruru yang tertipu. Ngaku orang tertipu. Padahal sebenarnya yang tertipu kan kayak kita ini. Abi apa ini orang tertipu. Beliau enggak. Cuma ngakunya begitu. Enggak mungkin. Maka berkata seorang hamba yang bijaksana. Enggak mungkin. Nah itu ya. Nah itu. Enggak mungkin. Maka ngakunya sebagai orang yang tertipu. Paham? Itulah bil iktina'i, dengan memperhatikan ala yakni
atas sesuatu yang tidak penting. Minal umuri, dari beberapa perkara. Maka berkata seorang hamba al-maghrur yang tertipu, alama la yakni bil i'tina, dengan memperhatikan alama la yakni, atas sesuatu la yakni yang tidak minal umuri, dari beberapa perkara. Mengakui saya ini orang yang tertipu, sehingga banyak memperhatikan perkara yang tidak penting, ngurusi perkara yang tidak penting. Siapa namanya? Abul Fadl bin Abdus Syakur, yaitu Abul Fadl bin Abdus Syakur, ya. Jadi nama dia itu Abul Fadl bin Abdus Syakur. As-Senuriyu Qaryatan, ya, yang bangsa Senuri, Qaryatan desanya, jadi desanya Senuri. At-Tubaniyuh, yang bangsa Tuban, Mudiriyatan, kabupatennya, ya. Jadi mulai dari Tuban, Senuri. Senuri itu Tuban ke barat. Barat mana? Barat kalau ke selatan, barat apa namanya? Barat Jaya. Lama kanat, setelah ada, ma'rifatut tarihi, adapun mengetahui sejarah. Lama kanat, setelah ada, ma'rifatut tarihi, adapun mengetahui sejarah, muhimmatan, ialah penting. Muhimmatan ialah penting, inda dawil absor, menurut orang-orang yang punya mata. Inda dawil absor, menurut orang-orang yang punya mata. Wa ahlil fikri, dan ahli pemikiran. Wal iktibar, wa ahlil fikri, dan para pemikir. Wal iktibar, dan orang suka mengambil pelajaran. Setelah ada apa mengetahui sejarah, muhimmatan ialah penting, inda dawil absor, menurut orang-orang yang punya mata. Wa ahlil fikri, ahli pemikir, ahli fikir. Wa ahlil fikri, dan ahli wal iktibar, dan pengambil pelajaran. Walau la dzalika, dan seandainya tidak karena itu. Walau la dzalika, dan seandainya tidak karena itu. Lama qassallahu, niscaya tidak qassa, mengkisahkan Allah, siapa Allah, alaina, atas kita, qasasal umamil madiyati, akan kisahnya bangsa-bangsa yang telah lalu. Qasasal umamil madiyati, akan kisahnya bangsa-bangsa yang telah lalu, fid duhur, dalam beberapa masa, wal aqsaril khaliyah, dan masa yang telah lewat. Fid duhuri, dalam beberapa tahun, wal aqsar, dan masa-masa yang telah lewat. Seandainya tidak penting, niscaya Allah tidak mengkisahkan kisahnya umat-umat terdahulu. Dalam Quran dikisahkan, ya, Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Nuh, dikisahkan. Wahassana, dan mendorong Allah kepada kita. Wahasa, dan mendorong Allah kepada kita, bisyari, dengan berkelana. Bisyari, dengan berkelana. Fi nawahil ardi, di berbagai penjuru bumi. Wasana, dan mendorong Allah kepada kita, bisyari, dengan berkelana. Fi nawahil ardi, di berbagai penjuru bumi. Lin nadhari, untuk melihat. Fil athari, dalam bekas-bekas atau jejak-jejak. Fil athari, dalam jejak-jejak. Allah mendorong kita untuk berjalan, kul siru fil ard. Katakan Muhammad, orang-orang itu siru, berjalanlah di muka bumi. Itu didorong oleh Allah supaya orang tahu jejak. Oh, ini peninggalan zaman ini. Kamu harus tahu peninggalannya Majapahit, harus tahu peninggalannya Mataram, ya, peninggalannya Galuh, peninggalannya Singosari, peninggalannya Kediri, Aha, peninggalannya Demak. Itu harus tahu. Peninggalannya Galuh, peninggalannya Pajajaran, ya, gitu loh. Lihat, oh, tahu kebesaran bangsamu, kebesaran leluhurmu,
tahu kebaikannya, tahu keburukannya juga. Itu penting untuk pelajaran bagi kita. Nah, itu loh. Maka kamu ini kalau pulang pondoknya jangan kok hanya naik bis terus, sewaktu-waktu jalan kaki. Gitu loh ya. Pinanya naik motor apa. Jalan kaki. Oh, di sini ini kampung apa? Oh, ini namanya ini. Oh, ini sejarahnya bagaimana. Nah, gitu. Jadi kamu ini top. Ini apa berangkat mondok pulang mondok hanya ingin cepat terus. Coba jalan kaki sambil dilihat, oh, di sini kampungnya ini. Ini kenapa namanya Sleman kok Sleman, dipelajari. Oh, ini namanya Kulon Progo, udah ada apa. Terus ini kali apa. Nah, karena itu akan berarti. Itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ra'aitu melihat saya. Ra'aitu melihat saya. An aktuba melihat saya. Menulis saya. Ra'aitu maka melihat saya. An aktuba akan menulis saya. Hadihir risalatah kepada ini risalah al-mukhtasarata yang ringkas. Ra'aitu maka melihat saya an aktuba menulis saya hadihir risalat al-mukhtasarata kepada ini risalah yang kan sangat ringkas ini. Hanya berapa halaman? 86 halaman. Ya. Ya, 86 halaman. Sangat ringkas. Litakuna supaya ada apa ini risalah? Litakuna agar ada apa ini risalah tadzkiratan ialah sebagai pengingat. Tadzkiratan ialah sebagai pengingat, wa tafsiratan dan pencerah. Wa tafsiratan dan sebagai pencerah li nafsi bagi diri saya. Nah, ini ya, kalau ulama bukan untuk orang lain, kepada dirinya sendiri dulu. Ngerti ya? Tadzkiratan sebagai pengingat, wa tafsiratan dan pencerah li nafsi untuk diriku sendiri. Waliman dan bagi orang yakunu yang ada siapa man mithli ialah seperti saya. Waliman dan bagi orang yakunu yang ada siapa man mithli ialah seperti saya min abnai jinsi dari anak-anak sejenis saya. Dari anak-anak jenis saya. Maksudnya dari anak-anak Islam maksudnya. Wasamma itu dan memberi nama saya kepada ini risalah. Wasamma itu dan memberi nama saya kepada ini risalah bi ahlal musamarati fi hikayatil awliya'il asyrati. Ya. Dengan ahlal musamarah, ahla itu paling manisnya al musamarah, jagongan di waktu malam. Fi hikayatil awliya'il asyrah dalam menceritakan wali 10. Nah, siapa saja nanti dibaca, kalau diterangkan dulu nggak baca kamu. Nah, ya. Nah, ini supaya kamu baca, pelajari, kamu tahu ceritanya wali 10 ini. Gitu loh. Karena ini yang membawa Islam ke Indonesia. Kita semua ini jadi Islam ini karena jasa-jasa para wali. Nah, ini harus diketahui. Maka termasuk anak tahfidz suruh baca, suruh ngaji sama saya. Ngerti? Kamu biar ngerti. Oh iya, dulu ada wali yang datang, namanya ini. Harus tahu kamu. Supaya tidak blank kamu ini. Karena kamu ini menjadi generasi yang blank. Ya. Karena kamu ini lahir kan tahun berapa? Ini blank kamu. Kalau kamu ini itu jadi bangsa yang nggak jelas kamu ini. Menjadi generasi yang tidak jelas. Karena nggak tahu dirinya sendiri. Dikira Islam tiba-tiba datang dari Arab. Nah, itu loh. Iya, kalau sekarang langsung internet. Ya, dulu langsung internet. Tapi internet nggak bisa juga kalau nggak ada yang membawa ke sini, nggak bisa. Ta'asiyan, ya, ta'asiyan karena mencontoh. Ta'asiyan karena mencontoh bil ulama il kiram dengan para ulama yang mulia. Bil ulama il kiram dengan para ulama al kirami yang mulia. Kiram itu jamak ya. Dari karim menjadi kiram. Wal fudala dan orang-orang yang utama. Al a'lam yang agung. Karena
meneladani para ulama yang mulia, yang li'anni karena sesungguhnya adapun saya ra'aitu melihat saya hum kepada mereka yaktubuna menulis mereka tawarikh buldanihim kepada sejarah negeri mereka. Tawarikh buldanihim pada sejarah buldanihim negeri mereka. Wama dan sesuatu jaro yang berlaku, yang berjalan apa ma li ahliha bagi penduduknya. Min aslafihim dari para leluhurnya. Salaf itu leluhur, orang dulu. Wa muasirihim dan orang-orang yang semasa dengan mereka. Liyakuna supaya ada apa penulisan. Liyakuna dzalika supaya ada apa itu penulisan. Tadhkiratan ialah sebagai pengingat. Pengingat liman bagi orang. Ja'a yang datang siapa man mim ba'dihim sesudah mereka.
Liyakuna dzalika supaya ada dzalika apa itu lisan itu tadhkiratan sebagai pengingat liman bagi orang yang datang siapa mamlin ba'dihim setelah mereka. Nah, seperti kita, kamu semua ini harus tahu supaya besok nggak janggal, karena sekarang sudah ada yang berkata Wali Songo itu nggak ada, itu hanya fiksi. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang berpendapat Wali Songo itu semua Cina. Ini sekarang ini supaya untuk kepentingan tertentu dikatakan semua Wali Songo itu Nah, coba kamu ayo baca ini kitab. Nah, maka harus kita paham. Nah, kalau kita kan nggak tahu, yang menulis kitab ini, ya apa enggak? Kita nggak ada kok waktu itu, waktu Wali Songo. Wallahu, dan adapun Allah al-muwaffiqu, ialah yang memberikan petunjuk, yang memberikan taufik. Bimannihi, dengan pemberiannya, wa karomihi, dan kemurahannya. Senuri Lailatul Ahad 5 Muharram sana 1381 Hijriah. Belum lama ini. Sekarang 1441. Berarti 60 tahun yang lalu ini ditulis. Ya kan? Sekarang 1400 berapa? 41. Ya kan? Berarti berapa ini? 40 ditambah 19, 41 ditambah 19, 60 tahun yang lalu. Belum lama. Syabul Fadl ini, ya. Hukia diceritakan alamu bisi hatihi. Hukia diceritakan wa adapun Allah alamu ialah lebih mengetahui bisi hati dengan kesohehannya. Ya, wallahu, dan adapun Allah a'lamu ialah lebih mengetahui bisi hati dengan kesohiannya. Diceritakan ini besok kamu bikin bagan, ya. Ini silsilahnya Wali Songo. Bikin bagan, semua orang bikin yang bagus. Ini ada 3 riwayat soalnya. Jadi kamu tahu. Nanti kalau dibikin bagannya kamu jadi hafal. Wali Songo tuh ayahnya siapa, kakeknya siapa, dan seterusnya itu loh. Biar kamu besok kalau ada orang melencengkan sejarah tuh kamu hafal. Oh enggak, Pak, enggak benar. Gitu loh. Ya, 1 ini. Anna Sayyidina Zainal Abidin, sesungguhnya Sayyidina Zainal Abidin, Ibna Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Husain. Ya. Sayyidina Husain ibni Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Husain itu putranya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Rasulullah punya putri namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah itu punya putra namanya Sayyidina Husain. Paham? Sayyidina Husain punya putra namanya Zainal Abidin. Terus wulidalahu, dilahirkan untuk Sayyidina Zainal Abidin. Nah, itu. Wulida, dilahirkan lahu untuk Sayyidina Zainal Abidin. Waladun, siapa seorang anak. Yuqalu, yang dikatakan lahu baginya Zainul Azim. Siapa Zainul Azim? Ya. Jadi Sayyidina Zainal Abidin punya anak namanya Zainul Azim. Buat bagan besok ya. Wa wulida, dan dilahirkan li Zainil Abidin, bagi Zainal Abidin, waladun, siapa seorang anak. Waladun, siapa seorang anak, yuqalu, yang dikatakan lahu baginya, bagi anak, Zain al-Kubro. Siapa Zain al-Kubro? Nah, jadi Zainal Azim punya putra namanya Zain al-Kubro. Wa wulida, dan dilahirkan li Zain al-Kubro, bagi Zain al-Kubro, waladun, siapa seorang anak. Waladun, siapa seorang anak, yuqalu, yang dikatakan lahu bagi anak, Zainal Husain. Siapa Zainal Husain. Jadi Sayyidina Zainal Abidin ini cicitnya Rasulullah. Paham? Karena Rasul punya putri Siti Fatimah. Siti Fatimah punya putra Sayyidina Husain punya putra Zainal Abidin.
Zainal Abidin punya putra Zainul Adim, ya. Zainul Adim punya putra Zain Al-Kub. Jarinya berjalan, biar ketemu ini yang keberapa. Jangan hanya ngomong, ya. Jarinya dijalankan. Berapa itu? Terus wa wulida li Zain Al-Kubra. Zain Al-Kubra punya anak Zainal Husain. 6 sudah, ya, di Rasulullah ini. Wa wulida li Zainal Husain, dan dilahirkan bagi Zainal Husain waladun, siapa seorang anak. Wa wulida, dan dilahirkan li Zainal Husain bagi Zainal Husain waladun, siapa seorang anak. Yuqalu lahu, yang dikatakan lahu bagi Zainal Husain Mahmud Al-Kubra. Siapa Mahmud Al-Kubra? Nah, Mahmud Al-Kubra namanya, ya. Jadi Zainal Husain punya anak namanya Mahmud Al-Kubra. 7 ini. Wa wulida, dan dilahirkan li Mahmud Al-Kubra bagi Mahmud Al-Kubra waladun, siapa seorang anak. Wa wulida, dan dilahirkan bagi li Mahmud Al-Kubra bagi Mahmud Al-Kubra waladun, siapa seorang anak. Yuqalu, yang dikatakan lahu baginya, bagi anak, Jumadul Kubra. Siapa Jumadul Kubra? Jumadul Kubra. Terus sudah. Mahmud Al-Kubra punya anak Jumadul Kubra. Terus wa wulida, dan dilahirkan bagi Jumadil Kubra. Wa wulida, dan dilahirkan di Jumadil Kubra bagi Jumadil Kubra salah satu aulad, siapa 3 anak laki-laki. Salah satu aulad, siapa 3 anak laki-laki. 1 As-Sayyid Maulana Ishaq. 1 Sayyid Maulana Ishaq. Ini ayahnya turun kiri, ya. As-Sayyid Maulana ini siapa? Wasayyid Ibrahim Al-Asmoro, dan Sayyid Ibrahim Al-Asmoro. Kila dikatakan asawab, ada yang benar As-Samarqandi. Samarqandi itu dekat rumahnya si Nafi ini, ya. Si Ibrahim Asmoroqandi itu, ya. Makamnya dekat rumahnya Nafi di Palang, Tuban, ya. Wasayyid Ibrahim Al-Asmoro, dan Sayyid Ibrahim Al-Asmoro, kila yang benar dikatakan asawab, ada yang benar As-Samarqandi, ada Samarqand. Wasayyidah, perempuan kalau sayyidah, dan sayyidah Asfa. Dan yang ketiga Sayyidah Asfa, zaujatu, istrinya Ibni Malikir Rum, anaknya Raja Romawi yang bernama Abdul Majid. Gitu ya. Jadi keberapa? Hah? Wali Songo keberapa? Hah? Dari siapa? Kok ke 10? Hah? Siti Fatimah, Sayyidina Zainal A. Terus tangannya jalan. Sayyidina Zainul Adim, Sayyidina Zain Al-Kub, Sayyidina Zainal Sayyidina Mahmud Al-Kub, Sayyidina Jumadil Kub. Sayyidina Jumadil Kubra punya anak Maulana Ishaq, Sayyid Ibrahim Asmoroqandi, terus Sayyidah Asfa. Nah, Maulana Ishaq dan Sayyid Ibrahim ini ke-8 menurut riwayat ini loh. Nanti ada riwayat lain. Nah, Maulana Ishaq ini yang punya putra Sunan Raden Paku, Ainul Yakin. Nah, terus Sayyid Ibrahim Asmoroqandi ini punya putra Sunan Ampel. Nah, gitulah ya. Ini silsilahnya. Silsilah pertama. Nah, ada silsilah kedua, ya. Nanti terus ditulis, oh menurut silsilah ini berarti Wali Songo itu ini. Nah, gitu. Ini ada 3 di sini disebutkan. Sudah, ini dulu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim.